adalah sejarah dari Mbah Nyai Pancasili. Ini adalah peninggalan dari Sunan Geseng. Sunan Geseng adalah yang ngomong Mbah Pancasili. Assalamualaikum. Assalamualaikum para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mbah Kamto dan Telusur Punden. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol dan share kepada kawan-kawan kalian agar Anda tidak ketinggalan video-video saya berikutnya, dan untuk mengetahui sejarah-sejarah dari punden-punden tanah Jawa. Baik, kali ini saya akan mencoba menelusuri punden di Punden Sili ya. Nyageng Pandan Sili ya. Yang berada di kawasan Ngarengan itu Desa Pucel, Mbak. Oh ya, di Kecamatan Pucel, Kecamatan Gusti, yaitu tepatnya di Pedukuhan Ngarengan. Oke, ikuti saya terus untuk penelusuran punden. Kali ini akan kita bersama kawan dan tim ini akan melakukan penelusuran malam ini. Sekarang saya sudah ada di lokasinya sebelah sana. Sebentar lagi berapa langkah lagi kita akan sampai ke sana. Mudah-mudahan kita ketemu dengan, kayaknya lihatnya banyak orang itu, mungkin ada pelawangnya juga masih sudah standby di sana. Oke, kita ikuti terus, kita akan menuju ke lokasinya. Baik para pemirsa, sekarang saya sudah ada di lokasi, di depan persis di pintu masuk. Kita akan menemui Pak Juru Kunci untuk mengorek-ngorek keterangan tentang asal-usul punden tersebut. Mari ikuti terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, terima kasih rawuhipun. Nggih, Pak. Monggo. Kali ini, tim Telusur Punden melakukan penelusuran ke sebuah punden yang berada di Desa Ngarengan, Kecamatan Dukuh Sepi Padi, yang bernama Punden Nyai Ageng Pandan Sili. Konon katanya, punden tersebutlah yang menjadi cikal bakal Desa Ngarengan. Dan Nyai Ageng Pandan Sili ini adalah saudara sekaligus kakak dari Nyai Ageng Pandan Bami yang pernah tim Telusur Punden telusuri sebelumnya, yang berada di Desa Puncel, Kecamatan Dukuh Sepi Padi. Begitu banyaknya sejarah dan misteri tentang punden tersebut membuat tim Telusur Punden tertarik untuk menyingkap sejarah dan benang merahnya. Ikuti terus perjalanan kami selengkapnya hanya di Telusur Punden. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di dalam di Punden Nyai Ageng Pandan Sili, dan sekarang saya sudah bersama Bapak Juru Kunci, yaitu Pak Kamituwo. Cuma namanya saya belum paham, saya tanya dulu namanya Bapak. Kenalkan Pak, namanya sinan Pak. Muhammad Salihun ya. Oh, Muhammad Salihun. Oke pemirsa, sekarang saya mau mengorek-orek atau mencari tahu atau sejarah tentang adanya punden Nyageng Pandan Sili ya Pak ya. Bagaimana Pak sejarahnya sampai terjadi ada punden di kawasan sini? Kronologi bagaimana atau sejarahnya bagaimana Pak? Ya, sebelumnya saya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dari Mbah Kamto dan kawan-kawan yang sudah hadir di Komplek Makam Mbah Pandan Sili. Ya, kami ucapkan terima kasih. Tentang sejarah Mbah Pandan Sili, kami hanya meneruskan
cerita-cerita dari para sesepuh, para leluhur kami, dan makanya kami meneruskan itu. Ya, kami anggap itu sangat berarti bagi kami, khususnya pemuda generasi di Dukungarengan, sehingga kami bertekad apapun akan kami lanjutkan. Dan akhirnya kami bersama tokoh desa, kami bernama Mbah Haji Ibrahim, ada Mbah Towo Marno, yang sudah kedua sudah almarhum, yang awal-awal itu ngrumati, ngrupoko makam di sini. Bahasa Jawane ya Pak. Ya. Itu pun sudah dari dulu sudah ada leluhur-leluhur yang tidak bisa kami sebutkan asmanipun namanya, tapi kita tahu turun-temurun sudah dirumati. Kami hanyalah meneruskan para generasi sepuh yang sudah meruat makam Mbah Pandan Sili menika. Untuk sejarahnya sendiri Pak, sejarahnya tentang adanya Nyi Ageng Pandan Sili di sini. Nggih, kami hanya berani menceritakan yang kami tahu, Pak. Itu pun cerita dari masyarakat yang sudah dikenal. Mbah Pandan Sili itu di sini dalam melakukan dulu tempatnya adalah di Gondorio. Jadi Ngarengan itu belum ada, Pak. Belum ada. Ngarengan itu tidak desa, merupakan sebuah telaga danau. Ngaten nggih. Desa adalah di Gondorio. Ya, sebetulnya cerita Pandan Sili kami semua menutup rapat. Tapi karena hari ini harus kami menceritakan, ya, karena ini penelusuran, ya Pak. mungkin inilah saatnya. Ya. Kurang lebihnya semoga ada Mbah Pandan Sili dan para leluhur kami memberi maaf kepada saya yang bisa menceritakan seadanya gitu. Ya. Jadi Duko Ngarengan itu belum ada, tapi ada Gondorio dulu. Jadi Duko itu di Gondorio. Yes, tekstur tanahnya dataran tinggi. Jadi tapi karena ada huru-hara masa lalu, kehidupan masa yang lalu itu, Mbah Pandan Sili jauh sebelum Belanda, jauh, jadi sejarah peradaban gitu, ya. Entah itu zaman kerajaan siapa, keraton mana, kami kurang nggak bisa menceritakan. Intinya Pak, pelarian apa memang melarikan, apa memang mengasingkan diri, Pak? Bisa jadi Mbah Pandan Sili itu adalah mengasingkan diri karena kondisi di keraton sana lagi ada kisruh atau gimana, mengasingkan diri bersama keluarga. Konon sejarahnya ada 3 bersaudara, Pak. Betul. Ada ceritanya ya. Yang saya waktu nelusuri di Punden Pandan Wangi itu ya. Di Pandan Wangi adalah adik. Menurut cerita sejarah di sini ada yang disebut Dewi Sekar Jagat. Sekar Jagat. Yang pertama Mbah Pandan Sili, perempuan. Terus kedua Mbah Pandan Wangi. Yang ketiga Mbah Pandan Sari. Sedangkan Mbah Pandan Sari ini pun masih cerita mitos atau cerita masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Belum diketemukan tepatnya? Belum ditemukan. Tapi menurut petunjuk dari sini, dan kami memberanikan diri untuk siapa tahu nanti ada tokoh-tokoh lain yang akan menyempurnakan pertemuan dari sini. Itu bukan kembali ke Solo, Pak, bukan kembali ke Jogja atau kemana enggak, tapi bertempat tinggal balik ngidul. Oh, sejarahnya berarti Nyi Ageng Pandan Sili ini bukan orang sini ya, Pak ya? Bukan orang sini. Sing adike Pandan Sari itu yang disebut Pandan Sari balik ngidul itu bertempat di Desa Ngrubulan, Pak. Berarti tepatnya mungkin sejarah dari daerah Jogja ya, Pak? Jogja apa mana itu? Jogja bisa jadi karena zaman Mataram malah. Oh, Mataram. Bisa, pokoknya dari kita perkirakan zaman Mataram. Oh, dia jadi mengasingkan diri ke kawasan tersebut. Dan yang satunya kemarin saya waktu menelusuri di Punden Pandan Wangi itu ada di kawasan Puncel, dan Nyai Ageng sendiri ada di lokasi Dukuh Ngarengan sini ya, Pak ya. Begitu pemirsa, ini sekilas asal usul Punden Nyai Ageng Pandan Sili yang sudah diceritakan oleh Pak Towo ini, yang mungkin di sini sebagai juru kunci. Sedikit banyak dia tahu tentang kisah atau sejarah dari Punden tersebut. Kita semua pengen tahu nama dari Nyi Ageng Pandan Sili sendiri. Coba kita tanyakan lagi kepada Pak juru kunci, yaitu Pak Kamituwa. Mudah-mudahan dia tahu tentang itu. Pak Kamituwa, nama dari Punden Pandan Sili ini itu namanya kira-kira siapa, Pak? Ya, Pandan Sili itu atas sabdo dari guru ya. Oh, gitu.
Kalau Mbah Nyai sendiri, nama beliau ini kurang lebihnya ya Pak ya, itu namanya Raden Ayu Retnowati. Raden Ayu Retnowati para pemirsa, yaitu Pandan Sili yang ada di Dukuh Ngarengan. Selama ini Pak, kira-kira pernah ada kejadian-kejadian yang di luar nalar atau gimana, pernah Kak? Atau tidak? Banyak sekali Mas. Oke. Banyak sekali kejadian, baik itu yang melakukan riadoh di sini, secara kejadian di luar logis maupun kejadian yang nyata-nyata bisa kita temui di luar dugaan ada. Jadi seperti Basang Koda Ono itu sudah jadi budaya di Desa Ngarengan. Gitu ya. Jadi spirit bagi pemuda di sini setiap berjuang apapun menghadapi kesulitan, Basang Koda Ono. Nah, alhamdulillah ada. Nanti akan terwujud. Oke. Penyemangat itu. Ya. Bapak ini pernah nggak ngalami sesuatu yang di luar nalar atau gimana, mungkin jangan pernah mengalami sendiri Pak sebagai warga sini? Ya mungkin bisa saya menceritakan mewakili konco-konco ini semuanya pemuda di sini yang membangun ini mengalami. Contoh di waktu mau berdirinya makam ini kan sudah pembangunan yang ketiga Mas. Ini pembangunan yang ketiga ini dua tahun yang lalu. Jadi waktu berdirikan ini pas selesai itu ular naga melintang di atas. Ada ular naga yang melintang. Di angkasa itu ya. turun sampai di lapangan. Yang melihat banyak dengan mata kepala sendiri gitu. Itu sebagian teman-teman gitu. Terus ada lagi kayu ini kan belum kokoh diterpa angin lesos itu sampai saya dan konco-konco ini lari ke sini takutnya roboh, tapi ternyata tidak, di luar nalar. Ya, karena ini belum jadi dan ya seperti ini. Itulah pemirsa kisah atau sesuatu hal yang di luar nalar yang pernah dialami oleh masyarakat sini seperti yang diceritakan Bapak tadi. Mudah-mudahan semuanya tetap menjadikan keberkahan atau yang terbaik untuk daerah sini. Mudah-mudahan di sini juga adanya punden ini mudah-mudahan bisa menjadi wawasan dan pengetahuan bagi Anda sejarah tentang punden sebagai bentuk seni tradisi budaya yang ada di tanah Jawa. Untuk istilahnya bahasa Jawanya nguri-nguri, okay? Dan juga mudah-mudahan adanya punden Mbah Pandan Sili ini masyarakat setempat tetap menghormatinya tanpa istilah menyalahgunakan supaya tidak ada unsur syirik dan kemusyrikan. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Tenang. Aku ora bakal anu kowe. Santai, tenang. Aku main kepengen ngerti. Sopo sing mlebu ning juara kamu? Sopo sing manggone apa? Santai, tenang. Sopo kowe sak temene? Ora gelem jawab? Aku nek kene butuh mau ngorek keterangan saka ning daerah kene. Aku kepengen ngerti. Sopo kowe? Sopo Kang Sliro? Sopo kowe? Sopo? Bicara gelem jawab? Aku mek kepengen ngerti takon marang kowe. Sopo aran Kang Sliro? Sopo kowe? Sopo kowe? Sopo kowe? Sopo? Tenang. Aku mek kepengen ngerti sopo sejatine kowe. Sopo sing ora gelem jawab? Saiki jajal tak uluhi salam. Assalamualaikum. Sopo Kang Sliro? Kene sebagai penunggu apa memang anggota kene? Kowe nek nunggu apa anggota kene? Sekali lagi, assalamualaikum. Nah, wis belum jawab. Saya aku kepengen ngerti. Tenang wae, tenang. Sopo kowe sak benere? Oke pemirsa, karena ini tidak mau menjawab, ini kasihan anak ini. Ini akan saya tarik karena tidak mau menjawab.
kayu ini adalah sejarah dari Mbah Nyai Panjang Sili. Ini adalah peninggalan dari Sunan Geseng. Sunan Geseng adalah yang momong Mbah Pandan Sili, termasuk Mbah Pandan Sili, Mbah Pandan Wangi, Den Ayu yang ada di Grobogan itu, Den Ayu Prameswati. Ini namanya Mbah Pandan Sili, nama aslinya adalah Raden Ayu Ratawati. Dan kayu ini adalah dulu mau dibuat masjid di sini, tapi karena dirubung rang-rang, akhirnya nggak jadi digunake, mboten sios digunake. Akhirnya niki diwarno terus karena bertahun-tahun akhirnya tertumpuk tanah. Dan ini adalah kelilingnya kali sungai, Pak. Jadi sungai mengelilingi utara, selatan sungai. Jadi ini di tengah-tengah seperti pulau gitu. Jadi Mbah Nyai riadoh di sini. Sementara di Sanggaringan belum ada, malah baru ada di Sanggoldorio. Karena ini terus kebakar. Karena Mbah Nyai itu adalah seorang penari, Mbah Nyai adalah seniman. Dan ini ditemukan ada seperti saron, gong, seperti mangkok-mangkok itu ada di situ, di Gondorio situ. Gitu, Pak, ini adalah peninggalan. Dan dulu penerus sepuh kami yang mengawali di sini, nanam ini dunia tingginya 7 meter, Pak. 7 meter dari tanah sampai ke atas. Ini banyak sudah tahu masyarakat. Dan dulu pesan, jadi di saat kami mengeresenu atau mengeluh karena nggak ada teman di sini, hanya berempat di sini, Mbah Haji Ibrahim, saya, Pak Sumadi, dan ada teman lain, itu akhirnya wis tak jejek nih, kowe aja lunga, aja wah gingsir kok kene ya. So nek kowe iso ngadeg jejer iki, bakal ngarengan mulya uripem, bakal jumbuh labuh temno kene. Wis titenono le. Lah kula nggih berpikir apakah ini sanepo, apa ini petunjuk betul. Tapi ternyata petunjuk betul. Jadi sungai yang mengalir dari sana ini nerak Pak. Nggih, nerak makam yang dulu belum dibangun seperti ini. Jadi tiap tahun tanah menimbun di sini. Akhirnya semakin dangkal, semakin ini. Dan kemarin ada Pak Bupati normalisasi sungai, akhirnya dikeruk dan akhirnya ternyata betul sampai di sini. Dan akhirnya ini terbangun. Terima kasih, mohon maaf. Baik pemirsa, saya sekarang sudah mendapatkan informasi tentang sejarah Punden Pandan Sili dari Pak Juru Kunci, ya Pak Kami Tua daerah Ngarengan sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua.